Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Tujuh kesalahan Rasulullah yang langsung ditegur Allah. Fakta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia biasa. Terbukti bahwa Rasulullah pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang Rasul melakukan kesalahan, maka Allah langsung menegurnya. Sedangkan umatnya cukup menjalankan risalah yang sudah diturunkan Allah lewat Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu. Barang siapa yang ingin beriman, biarlah dia beriman. Dan barang siapa ingin kafir, biarlah dia kafir." Surat Al-Kahfi ayat 29. Kesalahan Rasulullah dan langsung ditegur Allah. 1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Surat At-Tahrim ayat 1. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menggauli istrinya, seorang budak wanita bernama Maria Hibtiyah di rumah Hafsah. Sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah tidak ada di rumah. Lalu datanglah Siti Hafsah dan dia merasa keberatan dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya dan di tempat tidurnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Dia, Siti Maria, haram atas diriku, karena Siti Hafsah tidak ridho atas mereka." Maka turunlah surat At-Tahrim ayat 1 tersebut, dan Allah mengampuni atas tindakan pengharaman tersebut. 2. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini? Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 6. Qatadah mengemukakan, engkau membunuh dirimu sendiri karena murka dan sedih atas mereka. Mujahid mengatakan, yakni keluh kesah. Semua pengertian tersebut sangat berdekatan. Dengan kata lain, jangankan kamu kecewa terhadap mereka, tetapi sampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka yang demikian itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka dia sendiri yang menyesatkan dirinya itu. Dan janganlah kamu membinasakan dirimu karena mereka. 3. Dan jikalau Rabb-Mu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi. Apa kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Surat Yunus ayat 99. Menurut tafsir Hurai Shihab, Allah menegur Rasulnya, janganlah mereka merasa bersedih melihat kekufuran orang-orang musyrik. Sebab tidak ada keimanan kecuali atas dasar kesukarelaan hati. Karenanya kamu tidak bakal mampu memaksa mereka untuk patuh dan menerima kebenaran. Maka janganlah memaksa mereka untuk beriman, karena sekuat apapun usahamu, kamu tidak akan dapat melakukannya. 4. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki hidayah siapa yang dikehendakinya. Sebab itu janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Surat Fatir ayat 8. Tafsir Jalalain menjelaskan ayat ini berkenaan dengan Abu Jahal dan orang-orang sepertinya. Sebagaimana orang yang mendapat petunjuk dari Allah tentu tidak sama.
Kabar ini disimpulkan bahwa atas orang-orang yang menganggap baik perbuatannya yang buruk itu karena kesedihan, yaitu kamu merasa sedih karena mereka tidak mau beriman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Kelak Allah akan membalasnya kepada mereka. 5. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Surat Abasa ayat 1-2. Abasa dalam istilah bahasa Arab adalah menggabungkan apa yang ada di antara dua kening, seperti dikutip dari Lisanul Arab 6-128. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah mengerutkan dahi. Dijelaskan dalam tafsir At-Tabari 24-103-104. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ahli tafsir sepakat bahwasannya sebab turunnya ayat ini adalah kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta ketika datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada orang-orang kafir dan para pembesar Quraisy. Sebagian riwayat menyebutkan pembesar Quraisy tersebut adalah Utbah bin Robi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sebagian riwayat lagi menyatakan Nabi sedang mendakwahi Umayyah bin Khalaf, dan riwayat yang lain menunjukkan Nabi sedang mendakwahi Ubay bin Khalaf. 6. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu. Surat Hud ayat 12. Dalam tafsir Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Allah menegur Rasulullah, janganlah berusaha untuk mengikuti kemauan dan menyenangkan hati orang-orang musyrik yang tidak mau beriman. Mungkin juga karena mempertimbangkan kemauan mereka saat menyampaikan wahyu, dadamu menjadi sesak. Karena mereka meminta agar Allah menurunkan kepadamu harta kekayaan yang berlimpah, sehingga kamu dapat hidup senang bak raja-raja. Atau Allah mendatangkan malaikat kepadamu untuk memberitahu secara langsung kebenaran seruanmu. Maka Allah perintahkan untuk tidak menghiraukan semua itu. Berilah ancaman dan peringatan bahwa Allah akan menyiksa mereka yang melanggar perintahnya. Dan kamu telah melakukan hal itu, maka bebaskanlah dirimu dari tekanan mereka. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengawasi dan mengontrol setiap sesuatu. Allah akan memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. 7. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka penduduk Makkah tidak beriman. Surat Asy-Syura ayat 3. Dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa membinasakan maksudnya jangan lakukan hal itu, dan janganlah engkau biarkan dirimu binasa karena kesedihan kepada mereka. Karena hidayah di tangan Allah dan engkau telah menunaikan kewajibanmu, yaitu menyampaikan risalah, dan tidak ada lagi ayat atau mukjizat setelah Al-Quran yang jelas ini. Sehingga Allah perlu menurunkannya agar mereka beriman. Karena Al-Quran sudah cukup memenuhi kebutuhan orang yang hendak mencari hidayah. Tanggapan Profesor Dr. M. Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang kesalahan Rasulullah. Di dalam kitab Antatas Al-Wal Islamu Yujibu, edisi Indonesia Cat 1 2007 halaman 147, Profesor Mutawalli menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur Allah hanyalah disebabkan permasalahan dakwah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekitar masalah pelaksanaan dakwah yang dilakukan beliau secara berlebihan, sehingga melampaui batas kemampuan fisik dan mental beliau, jelasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu mendapat kesusahan. Surat Toha ayat 1-2. Profesor Mutawali mengatakan bahwa Allah menegur Rasulnya karena tugas penyampaian risalah sebagai ajaran untuk dijalankan umat Islam. Semua teguran Allah adalah karena besarnya rahmat kasih sayang kepada Rasulnya. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan risalah, ungkap Mutawali. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.